Bayangkan suasana di sebuah ruang kelas. Ada beberapa kelompok yang sedang berdiskusi dan saling berinteraksi dengan caranya masing-masing. Ada yang aktif menawarkan bantuan, ada yang lebih banyak mendengarkan, dan ada pula yang sering menerima tanpa banyak membalas. Di balik dinamika yang tampak harmonis ini, muncul satu pertanyaan penting. Apakah hubungan tersebut benar-benar setara? Relasi pertemanan adalah fondasi penting dalam kehidupan kita. Ia memengaruhi kesejahteraan, mendukung prestasi akademik, dan memperkuat rasa percaya diri. Namun, penelitian sebelumnya banyak berfokus pada persahabatan yang sangat dekat dan cenderung mengasumsikan bahwa semua pertemanan bersifat komunal, yaitu relasi yang saling memberi tanpa menghitung timbal balik. Padahal, dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kelompok belajar, kita sering menemui harapan yang tak tertulis. Aku membantu kamu, kamu membantu aku. Ada kebutuhan alami untuk menjaga keseimbangan tersebut. Penelitian sebelumnya belum cukup menggali bagaimana ekualitas dalam pertemanan terjadi, terutama dalam interaksi timbal balik, di mana tidak ada pihak yang terus-menerus lebih memberi atau lebih menerima. Selain itu, skala yang benar-benar akurat untuk mengukur keseimbangan hubungan pertemanan, terutama di kelompok belajar yang kolaboratif, masih sangat terbatas. Kalau selain itu, kebanyakan penelitian masih berfokus pada pandangan individual, padahal hubungan pertemanan hidup dalam dinamika timbal balik, tentang bagaimana dua orang saling mempengaruhi, membangun, dan menjaga keseimbangan. Hal ini tentu meninggalkan celah besar dalam literatur. Kita masih belum cukup memahami bagaimana pertemanan berbasis kesetaraan berkembang, khususnya melalui interaksi nyata dalam kelompok belajar. Penelitian kami berangkat dari kebutuhan untuk mengisi celah ini. Untuk menjawabnya, kami melakukan 3 langkah utama. Pertama, kami mengembangkan konsep ekualitas relasi pertemanan. Lalu, kami mengembangkan skala baru untuk mengukur ekualitas pertemanan tersebut. Alih-alih menggunakan skala Likert biasa, kami memilih format melengkapi frasa untuk mengantisipasi potensi bias respons yang sering muncul dalam penggunaan skala Likert. Ketiga, kami menggunakan metode Social Relation Structural Equation Modeling atau SRSEM untuk mengeksplorasi dinamika ekualitas relasi pertemanan. Mungkin terdengar rumit, tapi metode ini sangat powerful. Dengan SRSEM, kami bisa melihat dinamika hubungan dari berbagai sisi sekaligus, baik pada level individu, diadik, bahkan kelompok. Jadi, bukan hanya bagaimana seseorang menilai teman-temannya, tetapi juga bagaimana dia dinilai oleh teman-temannya. Lebih jauh lagi, SRSEM memungkinkan kami menangkap hubungan unik di setiap pasangan teman, karena tidak semua hubungan itu sama. Ada yang terasa setara, ada juga yang terasa berat sebelah. Jadi pada akhirnya SRSEM ini dapat mengungkap pola besar dari bagaimana dinamika ekualitas hidup dalam satu kelompok-kelompok belajar. Dengan pendekatan ini, kami tidak hanya memahami persepsi satu orang terhadap temannya, tetapi juga menangkap jaringan persepsi yang membentuk keseimbangan atau ketimpangan dalam kelompok. Inilah kekuatan dari SRSEM, membaca hubungan sosial bukan sebagai garis lurus, tetapi sebagai jaringan yang saling memengaruhi. Untuk melakukan 3 langkah tersebut, kami pertama mengembangkan skala baru yang benar-benar merefleksikan ekualitas relasi pertemanan dengan menyusun item-item berdasarkan model equality matching dari relational models theory yang dikembangkan oleh Fiske. Ekualitas relasi pertemanan kami definisikan sebagai relasi pertemanan di mana relasi tersebut menuntut kontribusi yang setara baik dari aspek pertukaran materi, sikap, pemikiran, dan moral. Kemudian, kami meminta 7 pakar dari psikologi sosial dan psikometrika untuk menilai kesesuaian dan kejelasannya dengan kerangka teori yang kami bangun. Dari proses ini, kami menghasilkan skala dengan 16 item yang paling representatif. Selanjutnya, kami mengumpulkan data dari kelas-kelas yang menerapkan sistem belajar kelompok,
di mana setiap kelompok minimal memiliki 4 anggota. Dalam proses pengumpulan data, kami menggunakan desain round robin, di mana desain round robin ini adalah desain di mana setiap anggota menilai anggota lainnya secara timbal balik, kecuali dirinya sendiri. Sehingga, secara keseluruhan, kami berhasil melibatkan 326 mahasiswa dari 68 kelompok belajar, di mana mayoritas adalah perempuan dan rentang usia partisipan itu dari 18 tahun sampai 46 tahun dengan 68%-nya berasal dari program sarjana dan 32%-nya berasal dari program magister. Setelah pengumpulan data, hasil penelitian kami menunjukkan temuan yang menarik dan semakin memperkaya pemahaman kita tentang ekualitas relasi pertemanan. Pertama, dengan menggunakan confirmatory factor analysis dan item response theory, kami menyederhanakan skala pengukuran dari 16 item menjadi hanya 8 item. Meskipun ringkas, skala ini tetap valid, reliable, dan lebih efisien untuk digunakan dalam penelitian selanjutnya. Selain itu, dalam SRSEM, kami membangun 2 model pengukuran terpisah, satu di tingkat individu, satu lagi di tingkat hubungan diadik. Keduanya menunjukkan kecocokan model yang baik, yang memperkuat validitas analisis kami, di mana hasil dari parameter-parameter SRSEM tersebut, kami menemukan beberapa hal penting. Pertama, mahasiswa ternyata menilai kualitas pertemanannya berdasarkan preferensi pribadi mereka. Artinya, persepsi bahwa pertemanan mereka itu setara atau equal itu dipengaruhi oleh faktor demografi, kepribadian, budaya, atau bahkan well-being mereka, bukan berdasarkan norma atau kesepakatan kelompok. Sejalan dengan ini, tidak ada konsensus dalam kelompok tentang siapa yang dianggap sebagai teman yang paling adil. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pandangan bersama mengenai ekualitas dalam hubungan pertemanan di dalam kelompok-kelompok belajar tersebut. Ia lebih dipengaruhi oleh preferensi pribadi masing-masing individu. Selanjutnya, pada tingkat diadik, persepsi ekualitas bervariasi antar pasangan teman. Beberapa pasangan teman merasa hubungan mereka setara, sementara yang lain tidak, bergantung pada dinamika unik yang berkembang di antara mereka. Misalnya, hubungan antara A dan B, mungkin A merasa hubungannya dengan B itu setara, sedangkan A juga merasa hubungannya dengan C itu tidak setara. Lebih lanjut, timbal balik dalam pertemanan tidak selalu terjadi secara umum, tetapi kami menemukan bahwa relasi pertemanan yang equal itu hanya spesifik pada pasangan-pasangan teman tertentu, dan hal ini berkembang seiring waktu. Oleh karena itu, secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa interaksi sosial itu akan selalu berlangsung dua arah, timbal balik, dan setiap individu adalah cerminan dari hubungan yang mereka bangun. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam psikologi sosial dan psikometrika. Dalam psikologi sosial, pertama, penelitian ini memperluas penerapan relasional model teori pada konteks relasi pertemanan. Kedua, penelitian ini menekankan pentingnya memahami hubungan diadik dalam dinamika kelompok, bagaimana dua individu itu saling mempengaruhi, membangun, dan menjaga keseimbangan. Sedangkan, di bidang psikometrika, kami menghasilkan skala baru yang valid, reliable, dan efisien untuk mengukur ekualitas pertemanan. Lebih jauh lagi, penelitian ini menunjukkan bahwa SRSEM adalah pendekatan yang efektif untuk memahami variasi individu dan hubungan diadik dalam interaksi sosial. Dengan SRSEM, kita mendapatkan gambaran yang lebih kaya dan lebih utuh tentang bagaimana hubungan pertemanan berkembang. Bukan hanya dari satu sisi, tetapi dalam jejaring hubungan di seluruh kelompok. Secara keseluruhan, penelitian kami membuka jalan bagi eksplorasi yang lebih luas tentang dinamika sosial yang adil, seimbang, dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari.